Assalamualaikum, selamat sore sahabat Nusagrip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia. Karena market sekarang lagi bearish, lagi koreksi ya. Kesempatan ini ya buat teman-teman yang pengen tambah muatan serok tipis-tipis ya. Tapi tetap ya jangan nalin karena kita belum tahu market kemana nih arahnya. Tapi ada kabar baik ini buat Cardano holders ya. Buat Cardano holder dia ada kabar baik. Sebenarnya ya Cardano ini udah saya kasih info ya bagaimana masa depannya di bulan September ini beberapa hari yang lalu. Jadi buat teman-teman yang join di Telegramnya Nusagrip ya pasti udah dapat info di harga Cardano masih murah. Ya, jadi buat teman-teman ya silahkan join ya Telegram channel dari Nusagrip. Yang channelnya itu masih 648 followers ya, tapi kalau membernya udah banyak ya. Sorry, kalau yang grupnya. Jadi teman-teman bisa join, ada di link deskripsi ya untuk join Telegram channel ya Nusagrip. Nah, jadi kemarin tanggal berapa saya tanggal 29 Agustus ya. 29 Agustus saya sudah kasih info di saat Cardano masih 0,43 ya. Di saat 0,43 itu supportnya kemarin nyentuh 4230. Nah, itu saya nge-tweet pula ya. Ngeposting, ayo ada 15 September Harvard balik ke $3 dong. Nah, itu adalah salah satu harapan saya ya. Meskipun mungkin agak sulit terjadi di saat market bearish ini. Tapi sebenarnya teman-teman, ya kalau kita lihat dari hard fork sebelumnya dari Cardano di tahun 2021, itu Cardano naik ke $3 saat market bearish loh. Ya, itu saat market bearish. Kita langsung lihat buktinya aja. Di sini ya teman-teman. Nah, testnet hard fork Alonso Cardano ini tahun sebelumnya ya teman-teman. Testnet hard fork Alonso Cardano tanggal 1 September 2021. Dikit kenaikan Cardano menembus all time high ke $3. Nah, buat teman-teman yang tahu ya tahun 2021 1 September itu market masih belum pump. Market itu pump bulan November ya atau Oktober akhir. Disitulah market boleh pump. Puncaknya itu November pertengahan sampai tembus Bitcoin ke 69.000. Cardano dia sudah pump di September di saat market masih bearish, masih koreksi ke $3 ya teman-teman. Tiba-tiba langsung lompat si Cardano ke $3. Ini tanggal 1 September ya, tanggal 1 September ketika hard fork Alonso. Nah, di 2022 ini ya itu Cardano lakukan upgrade lagi yaitu hard fork Fossil. Sebenarnya kemarin di bulan Juni ya teman-teman, sebenarnya bulan Juni, kemudian mundur sampailah di September. Tapi tidak tanggal 15 ini ya teman-teman. Nah, di sini kalau saya tulis selanjutnya hard fork Fossil Cardano diperkirakan mengikuti merge ETH yaitu 15 September. Jadi masih tanggal perkiraan ya teman-teman. Dan sekarang itu sudah bisa dipastikan ya teman-teman karena sudah ada tweet resmi dari Charles Hodkinson di Twitter bahwa Cardano itu tanggal resmi hard forknya itu di tanggal 22 September. Dari 0,43 Cardano saya infokan di sini kemarin berapa Cardano sekarang teman-teman. Kalau kita lihat di Maxi, kita lihat harga Cardano sekarang dari 0,43 sekarang sudah 0,4955. Wow, mantep banget. Selamat buat teman-teman yang sudah cuan, yang open long kemarin di 0,42 pasti belum kena ya, belum liquid dan belum kena stop loss ya. Dan yang masih hold tentunya masih profit banget bersama Cardano ini. Ya, jadi nanti tunggu tanggal 22 ya teman-teman. Kalau nanti siapa tahu bisa lebih pump lebih tinggi lagi ya untuk Cardano. Oke, buat teman-teman yang pengen invest Cardano atau pengen beli Cardano, teman-teman bisa beli di Maxi ya, di exchange Maxi, salah satu exchange besar yang fee-nya murah banget ya. Apabila teman-teman daftar melalui link deskripsi, di deskripsi link pendaftarannya, teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading sebesar 10% seumur hidup. Keren banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya di Maxi ini, selain kita bisa trading spot, kita juga bisa trading ETF ya teman-teman. Dan Cardano sendiri juga ada trading ETF-nya. Nah, di sini ya teman-teman ada 3L. 3L itu artinya marginnya itu leverage-nya 3 kali. Kalau sekarang ini udah naik 9,23% nih teman-teman di 0,5698 dolar. Ya 0,56 ini. Dan kalau kita lihat
all time high-nya Cardano 3L ini itu $41 teman-teman ya. Sekarang masih 0,57 dan all time high-nya itu di $41 ya. Ini ETF ya teman-teman, market ETF. Market ETF ini kalau bisa dibilang resikonya medium ya teman-teman, menengah. Ya, kemudian features ini resikonya sangat tinggi sekali. ETF menengah dan spot adalah resiko yang paling kecil ya, resiko yang paling kecil. Jadi buat teman-teman sesuaikan aja dengan resiko masing-masing ya teman-teman. Semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, maka semakin besar juga resiko yang bakal kita terima. Jadi pastikan teman-teman diputuskan dulu ya, dipikirkan dulu sebelum untuk trading spot atau ETF ataupun futures. Oke, kita lanjut teman-teman ke Twitter. Di sini ada info-info dari Cardano-nya langsung ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum follow Twitter Dosakrip, silahkan di follow aja, langsung digaskan aja. Satu hari yang lalu ini Charles Hoskinson nge-tweet Fossil is coming September tanggal 22 ya. Kalau kita lihat detailnya di sini juga ada ya. Kita baca dulu. Peningkatan Fossil tanggal sudah dikonfirmasi. Setelah penyelesaian yang sukses dan pengujian ekstensif dari semua komponen inti ditambah kesiapan komunitas yang dikonfirmasi, kami bersama Cardano Stiftung hari ini dapat mengumumkan 22 September untuk peningkatan Fossil di mainnet Cardano. Kemudian kita baca lagi yang selanjutnya. Fossil adalah peningkatan Cardano yang paling signifikan hingga saat ini, membawa peningkatan kapasitas jaringan dari biaya transaksi yang lebih rendah. Pembaruan juga akan membawa peningkatan pada Plutus untuk memungkinkan para pengembang membuat aplikasi berbasis blockchain yang lebih kuat dan efisien. Jadi tujuan dari upgrade ke Fossil ini teman-teman, supaya nanti fee-nya juga lebih murah dibandingkan Cardano saat ini. Wah, keren nih. Lanjut. Kita telah melacak dengan baik terhadap ketiga metrik yang kami dan Cardano Stiftung atur untuk diluncurkan. 75% blok mainnet dibuat oleh kandidat node Fossil terakhir. Kira-kira 25 pertukaran ditingkatkan, 80% dari likuiditas ada. Top 10 The Apps oleh TVL yang mengkonfirmasi kesiapan. Wow, kemudian kita lanjut di sini. Ini adalah usaha yang signifikan untuk seluruh komunitas teknis Cardano. Jadi dalam 24 jam terakhir kami telah mensupply anggota komunitas SPO dan The App, dan mereka telah memberi kami keyakinan penuh bahwa mereka akan ready for Fossil pada tanggal 22 ya. Jadi mayoritas Cardano community ini udah siap semua ya teman-teman untuk peningkatan ke Fossil. Mayoritas bursa terkemuka kini telah memulai proses pembaruan mereka berdasarkan lintasan saat ini dan pengalaman sebelumnya. Cardano Stiftung sangat yakin bahwa mereka menyelesaikan pembaruan mereka dan memenuhi set metrik likuiditas 80%. Kemudian lanjut. Berkat kombinator Halvok Uni Cardano, kami mengantisipasi transisi teknis yang mulus tanpa gangguan bagi penggunanya atau jeda dalam produksi blok. Pengguna tidak perlu mengambil tindakan. Jadi kita di saat Fossil kalau kita hold Cardano nggak perlu ada yang harus kita lakukan ya teman-teman. Seperti kalau micin migrasi itu kan kita ribet banget gitu ya. Peningkatan Fossil adalah bukti tidak hanya atas kerja keras tim pengembang, tapi juga banyak kontribusi teknis dari Cardano community yang lebih luas. Banyak dari perbaikan Fossil berasal dari proposal peningkatan chip ya yang digerakkan oleh komunitas Cardano. Kemudian, seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, upgrade ini dinamai untuk menghormati VSD Dabov, duta besar Cardano dan anggota komunitas yang meninggal dunia, meninggalkan warisan luar biasa dengan lebih dari 10.000 pohon ditanam sepanjang hidupnya. Ini untuk Fossil. Nah, jadi Fossil itu adalah nama orang ya, teman-teman. Kemudian tweet terakhir dari input output HK ini ya teman-teman. Terima kasih kepada semua anggota komunitas teknis Cardano yang terus berbagi perjalanan ini. Kami akan terus mengabari Anda dengan pembaruan yang sedang berlangsung melalui saluran sosial kami. Tetapi sementara itu ikuti kesiapan pertukaran halaman di halaman khusus Fossil ini. Jadi ada halaman khususnya nih teman-teman untuk update dari Fossil ya. Nah, kalau kita lihat di CoinGecko dalam 24 jam terakhir ya,
Cardano sudah up 6,4%, 7 hari atau dalam 1 minggu sudah naik 9,8%, ya hampir 10% ya Cardano naik dalam 7 hari terakhir. Tapi kabar baiknya dalam 1 tahun terakhir ya Cardano tuh masih minus 83% ya teman-teman dalam 1 tahun terakhir. Semoga aja ketika upgrade ke facility bisa membuat Cardano lebih daripada $1 ya teman-teman, minimal $1 lah ya, minimal $1. Tapi buat teman-teman ya saya sarankan jangan FOMO ya, jangan FOMO. Karena sukses pun nanti upgrade ke fasil belum tentu harga ini akan naik ya teman-teman. Belum pasti harganya akan naik karena memang market lagi miris. Apalagi nanti di tanggal 15 September itu ada isu Mt. Gox bakalan rilis BTC. Tentunya ini membuat retail untuk terjun ke kripto masih mikir-mikir gitu ya. Karena ada tanggal 15 September nanti masih ada newsnya. Tapi setidaknya ya buat teman-teman yang pengen memang untuk invest jangka panjang, no problem ya, karena sudah diskon 83,3%, jadi masih murah banget. Oke teman-teman, video ini tidak ngajak Anda beli Cardano ya teman-teman, karena saya bukan ahli dari kripto ya. Pastikan teman-teman sebelum membeli invest kripto atau membeli apapun itu koinnya, sudah melakukan riset mendalam ya, dan sudah siap dengan risiko yang terjadi pada kripto tersebut. Ingat kata-kata CZ ya teman-teman, CEO Binance. Ketika Anda invest kripto, pastikan Anda sudah siap kehilangan uang Anda. Dan apabila Anda invest kripto, invest Anda menjadi nol dan hidup Anda tidak baik-baik saja, berarti Anda invest terlalu besar gitu. Jadi dipikirkan dulu ya teman-teman sebelum buy di kripto ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.